Kaidah di mana diambil dari surat At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Ini kaidah yang sangat agung, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim dan nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang berusaha bertawakal kepada Allah dalam segala kondisi. Selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan dirinya berlepas dari ketergantungan kepada Allah dalam sekejap apapun. Nabi berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takil nafsi tarfata ain." Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aku mohon dengan rahmat-Mu, fa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku, luruskanlah segala urusanku. Segala urusan aku dengan istriku, aku dengan suamiku, aku dengan anak-anakku, urusanku banyak. Urusanku dengan ustadku, urusanku dengan murid-muridku, urusanku dengan pegawaiku, urusanku dengan bosku, dengan tetanggaku, urusanku banyak. Urusanku dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadahku banyak sekali urusan kita. Ya Allah, luruskanlah segala urusanku. Seluruhnya, wala takil nafsi tarfat. Jangan kau biarkan diriku bersandar kepada diriku sendiri. Jangan kita pede dengan diri kita. Jangan, kita bersandar kepada Allah. Kita pede kalau Allah di belakang kita. Kalau enggak, jangan kita sandarkan segala kepada diri kita. Berarti kita enggak tawakal. Tawakal itu perkara yang menakjubkan, ikhwan. Dalam segala hal tawakal. Makanya orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab, apa kata Nabi SAW? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini kurang tawakalnya. Tawakal dalam hal tertentu aja. Ya. Sebagian orang mau ini baru tawakal. Mau melamar baru tawakal. Mau nikah lagi baru tawakal. Padahal urusan tawakal banyak. Ya. Tawakal banyak. Kita beribadah butuh tawakal. Kita keluar rumah butuh tawakal. Kita baca Quran butuh tawakal. Kita umrah butuh tawakal. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, beribadahlah dan bertawakal. Sehingga namanya ibadah butuh tawakal. Ya. Salat butuh tawakal. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut alladzi yaraka hina taqum. Wa taqallubaka fis sajidin, bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup dan tidak akan mati, yang melihat engkau tatkala engkau berdiri salat. Salat juga butuh tawakal. Ditawakal nih, karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Allah akan mengurusi urusannya. Taib, ayat ini turun dalam surat At-Talaq berkaitan dengan masalah perceraian. Ya. Yang ketika orang bercerai, dia sedang menghadapi permasalahan yang sangat berat. Saya rasa di antara permasalahan hidup yang sangat berat ketika terjadi perceraian. Bagaimana seorang laki yang sudah hidup rumah tangga dengan seorang wanita bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah punya anak 2, 3, 4, 5, sampai 7 dan seterusnya. Kemudian terjadi perceraian. Urusannya berat. Dendam, marah, bercampur aduk, ya, kesedihan, kejengkelan, bercampur aduk. Makanya ayat ini turun pada kondisi yang sangat berat pada manusia itu ketika dia sedang menceraikan atau sedang dicerai. Hendaknya dia bertawakal. Tapi ayat ini umum tentunya. Tapi di antara kondisi yang sangat berat dihadapi seorang ketika sedang mengalami perceraian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah perceraian, ya. Kata Allah, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin. Allah mengatakan dari awal ayat, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyinah. Kalau kalian menceraikan istri kalian, maka ceraikan pada waktu yang tepat. Jangan sembarang cerai, tapi tunggu dia suci dan belum kalian gauli baru ceraikan. Kemudian kalau kalian sudah menceraikan, jangan keluarkan mereka dari rumah mereka dan mereka juga tidak boleh keluar dari mereka. Jangan marah-marah suruh pulang sana, pulang enggak boleh. Kalau talak 1, talak 2 tidak boleh, tetap mereka tinggal di rumah suami, ya. Kemudian kata Allah, fa idza balagna ajalahunna famsikuna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kalau ternyata masa iddahnya sudah mau selesai, 2 kalian lakukan. Kalau mau kembali meneruskan pernikahan, maka dengan cara yang baik. Kalau mau cerai, dengan cerai yang baik, kata Allah. Aw fariquhunna bima'ruf, dengan cerai yang baik. Kemudian datangkan wa asyidu dzawi adli minkum, datangkan 2 saksi ketika kau ingin kembali. Wa aqimu syahadata lillah, tegakkanlah syahadah persaksian Allah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Inilah nasihat dari Allah kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan solusi baginya.
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah baginya. Nah, orang ketika melakukan perceraian, terkadang dia tidak bertawakal ya. Dia bersandar kepada urusan duniawi. Harusnya dia bertawakal, tawakal dalam menceraikan, tawakal ketika dicerai. Kalau kita bertawakal, apakah kita sebagai dalam posisi menceraikan atau sebagai wanita yang diceraikan, Allah akan kasih keluar. Kenapa perceraian banyak tidak menimbulkan solusi? Karena kita tidak bertawakal. Suami nyerainya ngawur dengan cara tidak baik, dendam, berteriak-teriak, ngawur berkelahi, baru cerai. Padahal Allah mengatakan, "Au fariquhunna bima'ruf," ceraikan dengan cara yang baik. Istri juga ketika diceraikan juga ngawur, kemudian sana bongkar-bongkar aib suami, pokoknya macam-macam lah. Akhirnya perceraian menimbulkan kehancuran. Istri jadi janda terkatung-katung, entah gimana, suami entah apa, mungkin kacau ya. Dan itu banyak terjadi. Kenapa? Ketika dia melakukan perceraian, dia tidak bertawakal. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal seorang bertawakal dalam urusan cerai penting ya, penting. Agar ada solusi, agar ada jalan keluar. Dan agar Allah berada di belakangmu ya. Allah akan menolongmu. Kalau kau bertawakal dalam kondisi yang sangat sulit, yaitu menceraikan. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ayat ini berkaitan dengan masalah perceraian, tetapi intinya kita harus bertawakal ya dalam segala hal ya. Ini hanya sekedar contoh dalam Al-Qur'an, bertawakal dalam masalah perceraian, tapi dalam segala hal yang lain Allah contohkan dan Nabi sebutkan kita harus bertawakal dalam segala hal. Tentunya namanya tawakal itu kita sertakan dengan ikhtiar. Kita ikhtiar sambil menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perkataan yang indah ya dari Fairuz Abadi, Al-Fairuz Abadi dalam kitabnya Basair Zawit Tamyiz. Dia menyebutkan dari Al-Imam Al-Baghawi. Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Basair Zawit Tamyiz ya, dia sebutkan tentang hal-hal yang kita perlu tawakal. Banyak sekali, ada beberapa poin. Saya akan bacakan secara singkat poin-poin tersebut agar menjadi pelajaran bagi kita. Karena orang kadang tawakal ketika tadi urusan dunia, mau kerja baru tawakal. Padahal tawakal arealnya luas ya, banyak dalam banyak hal. Di antaranya beliau berkata, kalau kau ingin kemenangan, maka bertawakallah kepada Allah. Allah mengatakan, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Ya, kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum faman dzal yansurukum min ba'di. Kalau Allah meninggalkan kalian, siapa yang bisa menolong kalian? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka orang beriman hendaknya bertawakal. Ingin menang, tawakal. Jangan sombong dengan jumlah, jangan sombong dengan kecerdasan, jangan kepedean dengan enggak, tawakal kepada Allah. Kita hanya melakukan sebab. Serahkan kepada Allah kalau ingin menang. Kemudian juga kata beliau, wa idza a'radta an a'daika falyakun rafiquka tawakkul. Kalau kau berpaling dari musuhmu, orang benci engkau, maki-maki engkau, berpaling, tawakal. Jangan berpaling sambil ngomong-ngomong, enggak, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Kita punya Tuhan yang ngurusin dia, jangan khawatir. Apa kata Allah? Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai penolongmu ya, yang ngurusi engkau. Akhirnya banyak hal kita menghadapi permasalahan seperti ini. Ada orang enggak suka sama kita, orang menjatuhkan kita, biarin saja. Ente berpaling, tawakal sama Allah. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepada Engkau. Bersikaplah dengan dia apa yang Kau kehendaki. Ya, tawakal. Jangan kita berpaling tapi kemudian kita di belakang macam-macam. Enggak. Berpaling dan bertawakal. Berpaling butuh bertawakal ya. Menghadapi butuh tawakal, berpaling pun butuh tawakal. Luar biasa. Kemudian juga dia mengatakan, wa idza a'rada 'ankal khalqu fatawakkal 'ala rabbik. Jika orang-orang berpaling darimu, kau berdakwah, orang-orang berpaling tidak mau menerimamu dan yang lainnya, tawakal. Kau berpaling, kau tawakal, orang berpaling darimu juga bertawakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallau. Allah berkata kepada Nabi, fa in tawallau, kalau mereka berpaling darimu wahai Muhammad, faqul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Ya. Orang berpaling kalau tidak ada yang mau dengar, tawakal sama Allah. Yang penting kau sudah berusaha.
Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau diminta untuk atau kau minta perdamaian ya dengan musuhmu dan yang lainnya, maka bertawakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah." Jika ternyata musuhmu minta perdamaian, maka lakukanlah perdamaian, tapi tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah ya. Jika datang kepadamu musibah yang kau tidak sukai, kena musibah, bencana alam, pandemi dan yang lainnya, ekonomi jatuh gara-gara musibah dan macam-macam yang kita tidak suka, ini namanya ujian. Maka bertawakallah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak akan menimpa kita musibah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah pengurus kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah orang beriman bertawakal. Dan ini kita butuh zaman sekarang ini. Ya, sebagian kita subhanallah dengan pandemi ekonomi jatuh, ya, terpuruk, terlilit utang dan macam, sudah bertawakal. Jangan bertawakal, husnudzan kepada Allah, berusaha bangkit. Tidak bisa bangkit sekarang, suatu kita bisa bangkit. Tapi jangan kita meninggalkan Allah sama sekali. Kita akan ditinggal oleh Allah. Kalau Allah sudah tinggalkan kita, tidak ada yang bisa menolong. Minta ngemis kepada manusia apapun tidak akan bisa ketika Allah meninggalkan kita. Demikian juga dalam beribadah, kita suruh bertawakal, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Ya, beribadahlah dan bertawakal kepada Allah. Umrah kita tawakal, haji kita bertawakal, salat kita bertawakal, baca Quran kita bertawakal. Ya. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya, saya membaca satu persatu tentu sangat banyak, tapi ini di antara hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Di antaranya beliau berkata, "Wa in syi'ta an tanala mahabbatallahi fanzil awwalan fi maqami tawakkul." Kalau kau ingin meraih kecintaan Allah kepadamu, maka pertama kali kau harus singgah di tempat tawakal. Allah berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah." Bertawakallah kepada Allah. "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.